Ya, selamat siang teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga weekend ini senantiasa selamat, semangat, sehat, dan yang pasti kita hari ini akan belajar bersama-sama dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Nugroho Agung Cahyono. Nanti sekitar 10 menit lagi beliau akan saya undang masuk, dan sebelumnya saya akan mengkondisikan dulu sebelum nanti kita ngobrol langsung dengan beliau gitu. Saya mau cek dulu apakah suara saya bisa terdengar dengan baik. Terdengar, Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi nanti untuk sesi Q&A, pertanyaan, itu nanti bisa disampaikan lewat kolom chat. Jadi silahkan ditulis di kolom chatnya saja, gitu ya. Jadi mohon untuk bisa di-mute dulu mic-nya. Dan kemudian nanti ada sesi tersendiri, nanti mungkin sambil mendengarkan, kemudian mungkin terpikir mau bertanya apa, silahkan diketik saja, tidak perlu menunggu waktu Q&A ya, langsung ketik saja di kolom chat gitu. Dan untuk karena akan ada e-sertifikat untuk teman-teman yang join pada webinar pada siang hari ini, nanti akan kami infokan link presensi yang bisa teman-teman akses, tapi nanti ya, kemudian tolong ditulis nanti di presensinya nama lengkap. Kalau misalnya mau disertakan title-nya atau gelarnya, silahkan ditulis dengan lengkap gitu ya. Nanti akan kami kirim nanti sertifikat, nanti kurang lebih hari Rabu, nanti akan kami Selasa atau Rabu nanti kami kirimkan lewat email masing-masing. Jadi mohon untuk bisa menuliskan alamat email, nama beserta gelar dengan benar gitu ya. Kak, maaf ini off cam nggak apa-apa kan? Gimana Mas? Bisa diulang pertanyaannya? Off cam nggak apa-apa, Kak. Kenapa? Off kamera nggak apa-apa. Off kamera nggak apa-apa, nggak apa-apa, it's okay. Off kamera tidak apa-apa. Ya, sambil ini kita admit teman-teman yang baru masuk sambil menunggu yang lainnya juga.
Oke. Untuk untuk sekali lagi saya infokan untuk teman-teman yang baru bergabung bahwa nanti kita akan ada e-sertifikat, kemudian nanti akan kami kirimkan link presensi dan mohon untuk bisa diisi dengan benar nama beserta gelar jika menginginkan dan juga alamat email karena nanti sertifikat akan dikirim via email begitu ya. Jadi mohon untuk bisa menuliskan nama beserta gelar dan juga alamat emailnya dengan benar juga gitu. Presensi akan nanti saya umumkan setelah di akhir ya gitu. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Kita tunggu Pak Nugroho untuk bergabung bersama kita. Nah, ini yang kita tunggu, sudah bergabung. Oke. Ya. Pak Nugroho. Siap. Selamat siang. Mendengar ya, selamat siang Pak. Sudah bisa mendengar selamat suara siang, saya? Mohon izin bergabung. Sudah bisa mendengar suara saya Pak ya? Ya, siap, clear. Oke, clear. Obviously clear. Oke. Yes. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang di Direct English Webinar Scholarship Series. Kali ini bersama Bapak Nugroho Agung Cahyono, SEMPF, dan senang sekali rasanya karena kemarin kita sudah dengan narasumber yang lainnya, kalau kemarin dengan Pak Nolang yang sedang sekarang berada di Jerman, sekarang ada orang hebat berikutnya yang kita undang di sini untuk bisa berbagi ilmu dan juga berbagi wawasan kepada kita semuanya, yaitu Pak Nugroho. Dan sebelum kita mulai nanti kita akan saya akan bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama Nugroho Agung Cahyono, Sarjana Ekonomi, Master of Public Finance. Beliau saat ini berdomisili di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Pendidikan D3 Administrasi Pajak, Sekolah Tinggi Administrasi Negara atau STAN. Kemudian S1 Ekonomi Akuntansi Perbanas. Kemudian S2-nya
Master of Public Finance National Graduate Institute for Policy Studies atau GRIPS di Tokyo, Jepang. Kemudian riwayat pekerjaan beliau 2007-2008 di Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, 2008-2012 pelaksana di Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, tahun 2012 sampai dengan 2017 account representatif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Boyolali, 2018-2019 analis kepatuhan wajib pajak di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Juli sampai dengan Agustus 2019 analis kepatuhan manajemen resiko di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, kemudian September 2019 sampai sekarang dosen perpajakan dan akuntansi di Universitas Surakarta, September 2020 sampai dengan sekarang dosen studi kasus perpajakan di Universitas Terbuka. Begitu. Luar biasa sekali pengalamannya Pak Nugroho. Dan kali ini kita tidak akan berbicara soal pajak ya Pak ya. Oh. Tidak. Itu di lain kesempatan saja. Iya, di lain kesempatan saja. Yes. Oke. Dan di sini saya Mega, saya akan memandu webinar pada siang hari ini dan silakan Pak Nugroho untuk bisa memberikan wawasannya untuk kita, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak, monggo. Ya, langsung saya share screen atau? Yes, boleh Pak. Oh ya, siap. Oke, saya mohon izin teman-teman sekalian. Saya sebut the scholarship hunters ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini, saya pikir sudah ada setidaknya itikat dan niat untuk mempersiapkan studi lebih lanjutnya ke depan. Saya mohon izin share. Oh, sorry, di sini host disable participant share screen, share screen. Oh, bisa ya? Mohon dicek. Ya, bisa ya. Oh, nggak bisa ya Pak? Enggak, host disable participant screen sharing. Muncul notifikasi di sana. Muncul notifikasi? Yes. Oke. Oke Pak, nanti akan kami sharekan dari sini. Oh ya, mungkin dari akan kami munculkan dari sini. Iya, akan kami munculkan dari sini saja Pak. Oke, jadi kita akan ngobrol dulu sebentar sambil menunggu ini, gitu. Kalau boleh saya tanya nih Pak, kenapa sih tertarik dengan perpajakan Pak, gitu? Itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu Pak. Wow, itu pertanyaan gampang tapi susah jawab ya. Oh gitu. Yes. Jadi sebenarnya ketika saya mulai kuliah waktu di 3 stan, itu memang waktu itu memang jujur random ya. Jadi waktu itu saya daftar dari banyak pilihan ya. Waktu itu namanya masih SPMB, sekarang SBMPTN. Terus daftar PMDK juga, terus yang lain, terus termasuk STAN ini juga ya, karena waktu itu ibaratnya masih pengen ikut-ikutan aja, daftar sama teman-teman. Oh, daftar ke sana, yuk daftar aja, random aja. Nah, begitu pas milih waktu daftar di STAN, waktu itu saya daftar di Jogja, bingung nih. Jadi pilihan prodinya itu saya benar-benar gak familiar. Jadi kayak kepabeanan dan cukai, kemudian perpajakan, kemudian ada kebendaharaan negara, akuntansi. Ini kan jurusan social science ya. Sementara waktu itu kan saya kelas 3 di IPA. Terus akhirnya saya cuman sama teman-teman pilih apa nih. Jadi gitu. Jujur, jadi waktu itu kita barengan kompakan aja, pilih apa gitu. Terus ya udah, karena familiarnya, oh pajak, ya udah pajak kamu. Yang pilihan kedua Pak, akuntansi, ya udah ngikut. Ketiga bea cukai. Jadi benar-benar pure waktu itu tidak ada persiapan matang bahwa saya mau memilih ini. Tapi pada akhirnya waktu itu terus pengumuman dapatnya di pilihan pertama. Waktu saya pilih perpajakan gitu memang. Nah begitu tahu mulai di dunia perkuliahan di semester 1 itu yang benar-benar kita mulai dari benar-benar starting from zero. Maksudnya dulu pernah dapat mata pelajaran akuntansi, cuman itu udah waktu kelas 1, kelas 2. Diulang lagi yang rata-rata kami kebanyakan waktu itu anak IPA itu yang masih bengong itu, apa sih, oh debit kredit ini kayak gini. Apalagi perpajakan yang notabene banyak peraturan-peraturan, dan ternyata setelah menjalani 3 tahun itu memang
itu menjadi sebuah, karena kita tahu pajak menjadi sumber pembiayaan negara di APBN sekarang ini, dan cukup banyak orang yang berminat untuk belajar pajak meskipun dia bukan dari backgroundnya ekonomi atau bahkan akuntansi seperti itu. Banyak yang harus ini ya Pak, jadi mau tidak mau karena bekerja di sebuah perusahaan kemudian jadi kursus brevet gitu kan? Betul, betul sekali. Ya, karena sekarang banyak kebutuhan juga untuk pegawai. Ketika saya coba baca di job vacancy, perusahaan ini membutuhkan staff accounting. Salah satu persyaratan yang membutuhkan, mensyaratkan sertifikat brevet AB gitu, minimal AB gitu, AB. Jadi bagi yang lulusan akuntansi setidaknya dia udah pegang sertifikat brevet AB gitu, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak pernah terbayang kalau tertarik dari awal nanti terus ini mau masuk staff mau pilih jurusan ini gitu, sama sekali nggak kebayang ya Pak? Enggak. Ya akhirnya mengalir begitu saja, going with flow aja gitu ya. Ya udah gitu, terus akhirnya juga bahkan saya kepikiran dulu terus jadi PNS tuh nggak kebayang gitu. Cuman memang pertimbangan dari orang tua gitu, karena ada saudara yang PNS terus ikut disarankan udah ambil aja gitu. Ya udah deh. Gitu sih. Oke. Ya. Sudah terbaca ya ini siap. Iya. Screen-nya ya. Oke. Screen-nya sudah terbaca. Kita akan mulai untuk bisa ini. Bentar. Oops, sorry. Oke, sebentar ya. Screen-nya kita bisa ini dulu. Oke. Ya, silakan Pak Nugroho. Oke, saya sambil ini ya baca. Jadi untuk agenda kali ini seperti yang disampaikan dari pihak Direct English untuk istilahnya kita mau bahas tentang Join Japan World Bank Graduate Scholarship. Jadi di sini emang apa ya istilahnya ini kayaknya nggak familiar ya bagi kalangan mahasiswa terutama ya, atau mungkin para scholarship hunters. Kayaknya apa World Bank apa? Kan rata-rata orang familiar PDP. Kemudian ada AAS Australian Award Scholarship, Chevening, Fulbright. Cuman ini World Bank apa ya? Memang nggak familiar, memang betul sih. Karena juga alokasinya juga memang nggak sebanyak yang beasiswa yang lain. Cuman memang di sini justru karena unik ini dan itu ada kesempatan atau opportunity dari beasiswa, saya coba bahas yang siapa tahu menjadi rekan-rekan scholarship hunters di sini untuk menjadi salah satu bidikan atau referensi beasiswa nanti. Nah, di sini ada agenda pertama, saya coba siapkan untuk tentang kita overview singkat tentang beasiswa Bank Dunia atau World Bank, kemudian proses seleksinya seperti apa, kemudian adanya partner programs. Jadi di sini nanti kita mau perkenalan dengan program-program yang sudah dipilih dan ditentukan oleh World Bank untuk kita bisa daftar, dan rata-rata dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa ini semuanya untuk master's degree, jadi untuk beasiswa S2. Jadi untuk World Bank ini Join Japan World Bank ini khusus untuk beasiswa S2. Kemudian yang keempat lebih ke how to win the scholarship atau tips and triknya seperti apa. Mungkin itu. Next slide. Oke. Ya. Oke, overview of Join Japan. Ya, untuk World Bank ini jadi secara umum beasiswa World Bank Scholarship Program ini sebenarnya dia ditujukan untuk misi Bank Dunia dalam rangka untuk pengembangan kapasitas dan sharing pengetahuan di negara-negara yang berkembang. Jadi memang yang menjadi anggota, terutama
negara anggota World Bank itu sendiri. Jadi ada listnya, termasuk salah satunya adalah Indonesia, ya kan. Nah, jadi memang dikhususkan dan diperuntukkan bagi anggota-anggota World Bank itu sendiri. Dan yang kedua, jadi salah satu sumber pendanaan dari JJWGSP ini itu namanya memang Join Japan. Jadi mungkin orang yang berpikir Join Japan berarti kita harus milih kampus atau program yang ada di Jepang dong. Jadi mungkin mindsetnya seperti itu takutnya. Cuman sebenarnya ini adalah masalah penamaan dan pendanaannya sendiri adalah dari pemerintah Jepang. Jadi sponsornya utama untuk pendanaan, skema pendanaan dari beasiswa yang JJ Join Japan ini adalah dari pemerintah Jepang. Itu seperti itu. Kemudian sasarannya atau targetnya siapa sih sebenarnya untuk beasiswa ini? Jadi sebenarnya sasarannya adalah bagi profesional karir dan para peneliti dari negara-negara berkembang yang menjadi anggota World Bank itu sendiri. Dan targetnya ini adalah untuk melanjutkan studi mereka di S2 dengan bidang yang terkait, diantaranya adalah terkait dengan manajemen kebijakan ekonomi, kemudian kebijakan pajak, kemudian manajemen infrastruktur di universitas-universitas di Amerika Serikat, Eropa, Afrika, dan Jepang. Jadi biar nggak rancu, rekan itu Join Japan berarti saya mesti kuliah nanti ambilnya di Jepang dong, sementara saya nggak pengen ke Jepang gitu. Nah itu yang perlu di mindsetnya perlu dicek ulang, maksudnya bahwa di sini universitas itu nanti tersebar di US, Europe, Afrika, dan Jepang, seperti itu. Next slide. Oke. Nah, di sini siapa sih yang eligible atau bisa daftar beasiswa World Bank ini? Yang pertama adalah, jadi kita umamakan bahwa ini tuh ketentuan syarat formal gitu ya. Syarat formalnya atau hal-hal atau requirement yang mesti dipenuhi nih. Yang pertama jadi warga negara dari anggota negara berkembang Bank Dunia. Nah, kalau Indonesia jelas dia memang menjadi anggota member dari World Bank itu sendiri ya. Yang kedua, telah memiliki sertifikat atau gelar sarjana atau serata S1 itu setidaknya 3 tahun sebelum pendaftaran untuk beasiswa gitu. Terus yang ketiga, setidaknya atau sekurang-kurangnya punya pengalaman kerja yang terkait dengan yang development field itu 3 tahun, minimal 3 tahun. Seperti itu. Kemudian yang keempat, status pekerjaannya itu dia sebagai employee atau worker yang posisinya itu full time. Jadi full time position maksudnya di sini dia memang bukan bukan part time atau yang, jadi selama 3 tahun misalkan dia kerja di sebagai PNS di instansi pemerintah A, ya berarti memang itu yang bersangkutan untuk waktu apply itu sudah dihitung nih sebagai dibuktikan nanti ketika ada semacam surat keterangan bekerja. Nanti akan saya jelaskan di persyaratan berikutnya, ada namanya Certificate of Employment. Kemudian yang kelima, jadi diterima secara unconditionally, jadi tanpa bersyarat di preferred atau partner university yang tadi saya jelaskan menyinggung di depan tadi. Itu kita mesti daftar dulu di universitas yang telah ditentukan dan disediakan sama World Bank, baru kita nanti dinyatakan sudah diterima di situ secara unconditionally atau tanpa bersyarat, seperti itu. Oke, mungkin next slide. Nah, ini saya ambilkan list untuk yang partner programs dan preferred programs. Nah, ini perlu rekan-rekan ketahui. Jadi World Bank sendiri sejauh ini saya cek jadi ini saya ambil dari source-nya dari World Bank, website-nya World Bank official itu ada partner program sama preferred programs. Jadi untuk partner program ini ada 10 universitas dan 10 program, dan untuk preferred programs itu ada 29. Jadi nanti bisa rekan-rekan cek juga di websitenya. Nah, di sini sebagai contoh untuk partner program atau universitas yang kerjasama dengan World Bank itu di mana sih? Yang pertama misalkan contohnya di Yokohama National University. Nah, programnya apa? Jurusan atau prodi untuk S2-nya dia di
Infrastructure Management Program. Nah, misalnya yang kedua adalah University of Tokyo atau Todai, mungkin ya, itu Graduate School of Public Policy, itu di program studinya apa? Di Master of Public Policy International Program. Kalau saya kemarin daftar yang ketiga ini, saya di National Graduate Institute for Policy Studies atau disingkat GRIPS. Itu karena background saya di tax, maka saya pilih yang tax course of the Public Finance Program. Seperti itu. Mungkin yang lain nanti rekan-rekan tinggal cek ya. Jadi yang memang nyambung atau berkaitan atau relate to professional experience atau pekerjaannya nanti di bidang yang tadi saya sebutkan di depan terkait dengan manajemen infrastruktur dan sebagainya, itu bisa cek profil atau karakter apa yang diminta itu seperti apa. Tapi ini yang sejauh ini disediakan ada 10 partner program dan next slide-nya ada 29 preferred programs. Ya, next slide mungkin. Ya, untuk ini preferred program ada 29. Jadi, nah ini ada universitas di selain Asia juga nih, kayak misalkan dia Erasmus University Rotterdam, ya kan, dia ada program studinya Urban Management seperti itu. Jadi sebenarnya makanya untuk meluruskan mindset bahwa ini gak hanya di Jepang saja atau bahkan Asia secara umum, melainkan ada tersebar di US, Europe, Afrika sama Jepang gitu, sesuai dengan kerjasama antara World Bank dengan universitas dan program studi yang telah ditentukan seperti itu. Karena memang tujuannya itu tadi, mereka mendukung ke arah development gitu, seperti itu mungkin. Oke, mungkin next slide. Nah, ini untuk timeline dari proses seleksi. Nah, ini perlu rekan-rekan ketahui juga ya. Jadi ini beasiswanya sekitar mungkin efektif sekitar 6 bulanan ya. Jadi gini, kalau pengalaman, jadi saya ini jadi gini, online application. Jadi gini, online application proses. Jadi misalkan contohnya saya daftar tadi saya jelaskan di GRIPS Tokyo ya, di jurusan Public Finance di tax course. Nah, dari pihak GRIPS sendiri, Universitas GRIPS itu telah buka online aplikasinya. Jika kita bikin account gitu ya, account online di portal dari universitas itu mereka udah buka mulai Agustus misalkan tahun ini sampai Februari tahun depan gitu kan. Nah, kemudian setelah kita submit dengan yang beberapa berkas atau dokumen yang diminta, kemudian mereka melakukan screening. Jadi yang screening pertama itu by university. Jadi yang screening pertama itu sekitar mungkin Maret sampai April ya. Jadi untuk timeline-nya hampir lebih kurang mirip kok, dari tahun ke tahun tuh nggak jauh beda. Jadi tapi secara umum Maret sampai April itu screening dari universitas. Kemudian nanti di bulan Mei itu mereka akan mengirim nominasi kandidat. Jadi setelah di screening itu kan mereka lebih ke isinya itu kayak administrasi, kayak kita kirim ijazah, kemudian English proficiency test kayak IELTS, TOEFL dan sebagainya. Itu mereka akan mengumumkan bahwa Anda masuk shortlist candidate. Jadi universitas yang menyeleksi. Itu bulan Mei udah ngumumin, itu via email. Mereka via email. Kemudian setelah ini kita akan mengikuti seleksi terakhir itu kemana? Ke World Bank. Jadi nanti dari antara Mei sampai Juni dalam kurun waktu sebulan itu kita mengikuti the final stage, itu beasiswa screening yang dilakukan oleh World Bank. Jadi mereka nanti akan ada semacam aplikasi juga secara online. Jadi kita diminta untuk mengisi beberapa semacam esai dan sebagainya itu. Kemudian ada jadi semacam lebih ke esai, lebih kita mengenal dengan diri kita sendiri sama lebih ke professional experience gitu kan. Itu diumumkan nanti di bulan Juni. Jadi Juni itu udah diumumkan dan itu nanti sekitar bulan depannya itu kita akan dikontak sama universitas itu mengenai persiapan keberangkatan, kayak menyiapkan visa, kemudian kemarin termasuk ini dormitory atau untuk asrama itu mereka. Jadi benar-benar kita tuh ya nggak nyari sendiri gitu loh, nggak yang kayak kalau mungkin ada yang lain nyari sendiri. Kita benar-benar udah kayak
tinggal milih aja. Misalkan, jadi mereka kontak ke kita via email, tolong misalkan Anda siapkan ini, misalkan surat kesehatan, kemudian apa namanya paspor dan sebagainya. Mereka akan mengurus dengan pihak imigrasi mereka, kemudian mereka akan membuatkan, terus jadi mereka benar-benar kita tinggal nyiapin berkas yang diminta aja, tinggal ngikut aja lah alurnya seperti itu. Termasuk bahkan untuk tadi tiket pesawat dan sebagainya itu di Juli, Agustus dan September itu program udah dimulai, kita udah berangkat ke sana gitu sih. Itu lebih kurang 6 bulan sih kalau kita ini asumsi kita ambil di Januari lah paling aman, Januari atau Februari awal kita submit untuk online application proses, nanti ya sekitar ya 6 bulan lah gitu. Next slide mungkin. Nah, ini kisi-kisi yang perlu rekan-rekan ketahui ya. Jadi kisi-kisinya apa sih yang dinilai? Karena karakteristik beasiswa untuk World Bank ini nggak ada tes ya. Jadi tes kayak tes TPA, tes bahasa Inggris, kayak mungkin yang AAS itu kan ada tes IELTS ya dikumpulin gitu untuk tes gitu. Ini enggak. Jadi kita kayak untuk tes untuk sertifikat bahasa Inggris itu kita sendiri yang modal, kita tes mandiri gitu, kita modal sendiri gitu kan. Nah, cuman kisi-kisi yang dinilai di final stage yang tadi yang di screening oleh pihak World Bank itu sendiri, itu ada bobotnya, di antaranya 30% itu adalah quality of professional experience. Jadi di sini ini akan nyambung dengan nanti ada online application, seandainya kita lolos sampai dengan the final stage, itu ada online application, kita disuruh ngisi esai. Jadi udah ditentukan ini deadline-nya tanggal berapa, jam berapa, nah itu kayak ngisi esai, di situ kita ya mau nggak mau berarti kita harus, karena nggak ada tes-tes kayak tadi ya tes bahasa Inggris untuk atau TPA gitu kan, jadi benar-benar kita harus bisa dalam tanda kutip menonjolkan diri kita, ya dalam arti sesuai dengan fakta, dan memang kita berusaha untuk to convince the World Bank, kita berusaha untuk meyakinkan bahwa memang dari sisi pekerjaan pun misalkan katakanlah Anda berkarir di mungkin sudah sekitar kan minimal 3 tahun ya, jadi mungkin tadi udah 5 tahun, nah mungkin di tahun pertama sampai tahun kesekian itu kedua misalkan saya sebagai junior staff itu pekerjaan saya ini sebagai mungkin di bidang infrastruktur di pemerintah daerah misalkan, itu tupoksi saya apa, terus tahun ketiga sampai keempat saya sebagai senior staff, jadi lebih ceritakan itu memang relate dan memang mereka bisa nangkep dengan argumen yang tulisan yang kita buat gitu. Terus 30% kedua itu quality of professional recommendation. Jadi di sini kita akan dinilai dengan rekomendasi yang akan kita peroleh dari, jadi mereka minta dua. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan juga persyaratannya. Jadi mereka akan menilai dengan rekomendasi yang telah kita peroleh, misalkan dari atasan kita. Misalkan katakanlah saya dulu staff, kemudian saya minta ke supervisor saya langsung, dan kemudian satunya atasan saya langsung. Jadi di situ memang menyatakan benar nggak sih si aplikan ini, si pendaftar beasiswa ini memang layak direkomendasikan oleh atasannya. Kadang kan nggak lucu misalkan, oh si A ini ternyata kinerjanya kurang bagus, isi direkomendasikan berarti kan udah menjadi dicoret kan, seperti itu. Jadi upayakan memang kita memang berkinerja bagus, kemudian memang kita profesional dan punya integritas. Saya yakin atasan pun juga nggak akan keberatan gitu, akan memberikan surat rekomendasi dari mereka untuk kita pakai di seleksi World Bank. Kemudian 30% yang ketiga adalah quality of commitment to your home country. Jadi di sini lebih kayak setelah lulus, setelah graduate dari sekolah, itu kalian kontribusi atau mau ngapain sih nanti, kontribusi kalian untuk ke negara kalian itu apa? Misalkan kalau kan lanjut karir kah di bidang yang tadi, ataukah memang mau fokus di apa gitu, kita coba kuatkan nih. Jadi mungkin misalkan saya sebelumnya saya sebagai junior staff, mungkin dalam 5 tahun saya akan berupaya untuk fokus di di bagi manajemen infrastruktur dengan cakupan yang lebih. Jadi kayak
setidaknya diharapkan ada peningkatan dari kontribusi yang dari sebelumnya yang sudah established seperti itu. Jadi mereka kan yakin, oh berarti memang kita layak nih ngasih beasiswa ke aplikan ini karena dia memang dipandang capable untuk dapat beasiswa ini demi development di negaranya seperti itu. Dan yang terakhir 10% adalah quality of education background. Jadi kualitas dari pendidikan kita itu kan akan dinilai karena kita akan menginput misalkan lulus dari rekam jejak pendidikan kita mulai dari S1 ya misalnya kemarin saya dari D3 saya tulis dari D3 S1 ada kemarin kalau nggak salah ada dari rekam jejak dari tingkat SD kali jadi dia minta ada dari awal gitu cuma input aja sih itu jadi mungkin itu sebagai penilaian juga yang mencakup untuk 10% ini seperti itu. Nah siapa tahu mungkin di 10% ini misalnya Anda lulus dengan predikat terpuji kemudian menjadi mahasiswa berprestasi menjuarai PIMNAS atau karya ilmiah atau apa itu tunjukkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke para rekan-rekan itu karena di sini nggak ada tes ini ya tertulis kayak TPA itu ya full semuanya esai. Jadi kuatkan. Jadi semacam tulisan atau esai yang Anda tulis di aplikasi ini punya ruh gitu. Jadi benar-benar si asesor atau penyeleksi yang dari pihak World Bank itu yakin bahwa ini kayaknya dia ada beda deh kayak dibanding yang lain. Jadi dari untuk mencapai ini sebenarnya memang harus ada persiapan juga dari setidaknya dari professional experience memang Anda karena pengen membidik ini ya memang harus ada benang merahnya misalkan pekerjaan nyambung nih ini kaitannya dengan bidang yang memang diinginkan oleh World Bank itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin next slide. Nah, ini nih, jadi scholarship benefit. Jadi apa sih yang diperoleh nih dari beasiswa World Bank yang kita peroleh? Jadi yang jelas dia akan mengcover untuk uang pendidikan kita. Kalau saya di sini tidak mencantumkan berapa karena memang beda-beda tergantung dari nanti coba rekan-rekan cek yang tadi yang saya share partner program sama preferred program itu kan karena beda negara mungkin beda itu juga beda besar nominalnya berapa gitu ya. Jadi yang jelas biaya pendidikan gratis nggak akan diminta oleh kampus karena dibayar langsung oleh World Bank. Kemudian monthly stipend jadi ada uang living allowance jadi ada uang sakunya itu dapat nih. Misalkan programnya dulu saya 13 bulan ya dapat 13 bulan dan kita kan waktu di sana dapat bikin account saving ya buku tabungan dari sana di sana waktu di Jepang itu. Kemudian ada travel allowance jadi ada gitu. Lalu ada untuk asuransi ya, itu dapat juga kita. Jadi yang basic medical. Jadi memang persyaratannya kalau waktu kemarin saya di Jepang memang mohon maaf Pak Nugroho. Ya. Bisa diulang lagi tadi agak ke pending untuk yang travel allowance tadi bisa diulang? Oh ya. Oke. Saya ulang. Untuk travel allowance jadi setiap awardee itu akan mendapatkan uang kedatangan dan jadi waktu datang tuh udah dapat nih nanti sama uang kepulangan. Jadi mau pulang itu setelah wisuda ya itu mau pulang balik ke negaranya dapat uang saku PP istilahnya seperti itu. Iya. Kemudian untuk asuransi juga akan ditanggung juga itu yang dari World Bank dan yang terakhir adanya economic class. Jadi nanti tiket pesawat PP itu akan ditanggung. Tapi ini untuk individu ya. Jadi untuk misalkan rekan-rekan yang nanti akan bawa keluarga gitu itu nggak ditanggung. Jadi mungkin itu dari uang pribadi ya. Tapi ini untuk individu si awardee itu akan dapat PP tiket pesawat PP sih waktu itu. Itu mungkin. Kemudian next slide. Nah ini ya. Application process. Jadi ini yang nyambung dari slide saya sebelumnya tadi dia kan ada online application process yang pertama kali ya. Itu di sini ada beberapa di antara online entry form. Jadi kita mau daftar program, misalkan saya mau daftar GRIPS di program Public Finance. Jadi saya harus bikin account
online account atau semacam portal dari universitas. Itu bikin account aja, login terus bikin account. Kemudian online application form di sini kita nanti ngisi input. Jadi ada beberapa isian-isian ya input kayak ngisi data personal identity, kemudian educational background. Jadi ada tergantung, tinggal ngikuti aja yang dia nanti akan muncul kok kayak kita ngisi aplikasi gitu. Terus ada juga itu ada essay ya. Jadi ada statement of purpose yang di online application form itu, tapi itu udah ditentukan dari mereka. Jadi kayak ada semacam ceritakan pekerjaan Anda, kemudian apa tujuan Anda, motivasi Anda untuk memilih program ini, dan bagaimana kontribusi Anda nanti setelah lulus di program. Jadi itu ya kembali lagi itu berupa esai tulisan yang makanya itu benar-benar coba teman-teman nanti perhatikan, dan karena ini bersifat tulisan jangan segan-segan nanti mungkin minta proofread dari rekan yang mungkin dari tutor bahasa Inggrisnya atau mungkin rekan yang jago bahasa Inggris nanti, karena itu bersifat tulisan jangan sampai salah baik grammarnya maupun yang dimaksud itu. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau omongin itu benar-benar itu tercantum dengan secara eksplisit dan secara clear gitu ya. Kemudian supporting document. Nah, di sini perlu diketahui untuk di Grip sendiri itu aplikasinya ada dua, both online and offline. Online-nya kita tinggal bikin account ya, kemudian isi sesuai dengan apa yang diminta. Lalu ada yang offline. Offline itu berupa dokumen yang harus kita kirim via pos, via kurir ke luar negeri. Misalnya kemarin saya ke Tokyo. Nah, di sini ada beberapa. Jadi di antaranya 2 letters of recommendation. Jadi ada surat rekomendasi, ada 2 surat rekomendasi itu yang harus dikirim karena dia minta yang offline. Jadi saya menghubungi kemarin ke dosen pembimbing ya, dosbing saya sama atasan saya gitu. Jadi dan itu karena nih dikirim pos, jadi nanti dia minta disegel di amplop tertutup, kemudian di seal, ada stempelnya yang di pas bagian lip itu. Jadi benar-benar mereka sangat detail sekali hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Jadi saya kemarin memang sempat agak lama karena mereka mempertanyakan, jadi mereka cepat responnya dan juga sesegera mungkin mereka akan menotif ke kita via email apa yang kurang gitu, setelah kita yang proses screening tadi. Jadi pastikan, karena kemarin sempat ada waktu saya di D3 itu nama saya disingkat gitu. Jadi dari pihak STAN itu nama saya yang belakang Cahyono itu di C, sementara di ijazah antara transkrip lengkap yang di ijazah disingkat. Mereka mempertanyakan, sementara kita nggak bisa hanya sekedar itu harusnya nama saya lengkapnya ini. Mereka minta official letter from issued by university. Jadi saya harus kontak ke pihak. Jadi tolong hal-hal kayak administrasi gitu benar-benar diperhatikan banget, karena ini tuh kelihatan sepele tapi itu sangat akan memakan waktu gitu. Kalau misalkan mungkin rekan-rekan yang kuliahnya jarak kampusnya dekat dengan rumah nggak ada masalah, karena kemarin saya dari Boyolali harus ke Jakarta gitu kan. Saya harus kontak dan kadang mereka juga nggak bisa karena lagi sibuk lah apa itu. Ya pastikan dulu hal-hal administrasi, kalau perlu mulai sekarang di scan surat-surat itu, scan. Maksudnya paling nggak punya dokumen cadangan seperti itu. Nah di sini kemarin dosen pembimbing udah oke, kemudian ke atasan saya, kepala kantor oke juga, maksudnya udah nggak ada masalah. Kemudian certificate of employment. Nah ini membuktikan yang tadi, benar nggak sih si aplikan ini memang dia memenuhi dalam 3 tahun itu, karena kita akan menulis di situ kerja di instansi atau institusi atau perusahaan ini tuh dari tahun berapa, bulan berapa, tahun berapa sampai berapa, itu benar nggak? Jadi kita akan ketahuan rekam jejak pekerjaan atau karir kita tuh tahu nih. Jadi dia pengen memastikan aja to ensure ini udah achieve minimum yang dipersyaratkan tahunnya itu. Gitu. Ini nanti udah ada untuk sertifikat of employment itu sudah ditentukan, sudah ada formatnya, tinggal ikuti aja. Kemudian official transcript of academic record. Jadi ijazah sama
transkrip nilai, transkrip akademik itu juga minta yang bahasa Inggris. Jadi nanti siapkan juga bukan bagi rekan-rekan yang udah mau lulus itu hubungi kampus bagian akademik minta sertifikat dan ijazah dalam translate dalam bahasa Inggris itu sesegera mungkin. Itu artinya kalau perlu diperbanyak lah nanti itu. Kemudian yang terakhir official evidence itu IELTS atau IBT TOEFL sertifikatnya. Nah, perlu diketahui di sini untuk yang IELTS atau IBT TOEFL itu nanti yang ngirim bukan dari kita, melainkan dari official test center. Ya, jadi misalkan rekan-rekan katakanlah tes IBT TOEFL dari English misalkan. Nah, itu nanti kita nggak bisa ngirim, misalkan sertifikat yang kita terima, kita kirim jadi satu paket sama yang ini semua, nggak bisa. Tapi kita minta tolong ke pihak mungkin admin dari pihak official test center untuk dikirimkan ke alamat yang dituju. Misalkan dulu saya ke Tokyo, saya tes IELTS-nya itu minta tolong tinggal kita nanti mungkin ganti ongkos kirim seperti itu. Karena apa? Karena tujuannya itu untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi falsification, terjadi pemalsuan. Karena pernah ditemukan itu yang palsu, sertifikat palsu. Bener nggak dia ya mungkin nilainya tinggi tapi dari yang issued dari lembaga yang tidak terpercaya. Jadi untuk mencegah, jadi benar-benar mereka pengen si aplikan ini benar-benar memang ya memenuhi syarat yang mereka minta gitu. Jadi kita ngikut ke mereka, bukan mereka ngikut ke kita kayak gitu. Itu hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan seperti itu. Oke, mungkin next slide. Nah, di sini strategi ya, tips and tricksnya sih saya bikin secara general aja sih ya. Jadi yang pertama, read and understand the requirement carefully and completely. Jadi kadang tuh kita seringkali para pelamar beasiswa atau aplikan itu gagalnya itu bukan karena substansi, misalkan memenuhi tes katakanlah IELTS kurang atau apa, tapi mereka tidak teliti dalam membaca persyaratan yang diminta gitu loh. Jadi kalau mintanya tadi misalkan kata saya tadi yang untuk World Bank minimum kerja 3 tahun ya harus 3 tahun gitu. Maksudnya Kak kalau misalkan setahun gimana? Ya gimana? Emang mintanya 3 tahun masa setahun nggak bisa nawar gitu ya. Kayak gitu. Jadi tolong pahami bukan bagi rekan-rekan itu buat yang mau apply beasiswa apapun itu tolong kalian cek ke persyaratan yang diminta. Kalau perlu di mapping. Jadi misalkan kalian pengen daftar World Bank, ini persyaratannya apa aja, deadline-nya kayak tadi yang timeline-nya itu kapan, itu mesti di mapping. Kemudian mau daftar LPDP atau yang lain itu persyaratannya apa, kemudian deadline-nya kapan. Jadi setidaknya kalian bisa memetakan, oh mungkin ini saya mau apply yang beasiswa A, tapi saya ternyata belum tes IELTS atau IBT TOEFL, mungkin nggak cukup waktunya gitu. Oh yaudah mungkin harus mundur. Itu paling nggak kalian punya plan B gitu loh, punya cadangan untuk yang memang kayaknya nggak cukup kalau harus saya daftar di bulan ini, kemudian sementara saya belum punya sertifikat bahasa Inggrisnya. Nah, itu setidaknya kalian harus bisa prepare dan untuk persiapan juga itu. Jadi seringkali tolong ini pahami baca dengan teliti, kalau perlu di print, dijilid atau mungkin apalah dicoret-coret itu. Jadi biar nggak kelewat. Saya aja kemarin di beasiswa yang World Bank benar-benar saya sebelum ngisi esai itu saya baca berulang kali. Saya baca aja, saya print, saya baca. Jadi memastikan benar nggak sih, kalau perlu didiskusikan dengan rekan lain atau mungkin tutornya atau apa itu mastiin gitu loh. Itu karena ya sekali kelewat salah dokumen atau udah coret gitu. Kemudian ensure your standard of recommendation letter. Jadi pastikan surat rekomendasi yang kita dapatkan dari recommender kita, entah atasan kerja atau dosen akademik kita, itu memang mencerminkan diri kita. Jadi orang yang sudah mengenal diri kita. Jadi bukan kayak saya mau minta rekomendasi ke Pak Bupati atau Wali Kota, lah mereka kenal kita nggak? Maksudnya itu nggak menunjuk kepada posisi atau jabatan bahwa orang misalkan katakan minta presiden, tapi kita kenal nggak dengan mereka dan mereka tahu mengetahui diri kita secara baik nggak? Misalkan dari hubungan pekerjaan atau personal atau yang lainnya gitu,
seperti itu. Jadi pastikan gitu. Kalau saya kemarin ya tuh dosen pembimbing, kemudian atasan kerja itu cukup gitu. Maksudnya ya nggak perlu sampai level atas yang lebih tinggi lagi. Kemudian enhance English skill ability. Jadi ya mumpung masih ada waktu, ya tuh kita prepare juga untuk IELTS ABT karena biaya tesnya nggak murah ya, nggak murah. Jadi akan lebih baik rekan-rekan prepare aja persiapan. Misalkan kalian memang nyaman untuk ada bimbingan, mungkin bisa ikut course atau kalau enggak mungkin belajar mandiri atau mungkin tutorial dari video-video itu atau yang itu terserah, itu tergantung dari tipe kalian nyamannya belajar seperti apa ya, seperti itu. Jadi kalau dulu saya emang ikut preparation IELTS gitu kan, saya privat. Jadi memang saya persiapan itu saya 2016. Jadi Januari 2016 saya 3 bulan ikut preparation class, sementara pendaftaran ini bulan Desember Januari tahun berjalan atau tahun depan gitu. Jadi setidaknya setahun, butuh waktu setahun bener-bener, karena nggak singkat ya. Jadi mungkin tadi udah saya bikin timeline-nya yang mungkin di slide saya tadi, dan itu sekalian kalian matchingkan dengan kapan untuk prepare, terutama untuk bahasa Inggris ini sih. Itu sekalipun kalian tidak kurang bisa memenuhi requirement-nya, ya mungkin kalian ada waktu untuk nyoba lagi. Cuman saya sarankan kalau udah mateng banget itu baru bisa tes gitu, karena itu biayanya tidak murah gitu ya. Karena biaya sendiri tidak ada reimbursement atau penggantian. Kemudian scale up your personal and professional achievement. Nah, kalau kalian bisa sebagai nanti ya mahasiswa berprestasi atau mungkin pegawai atau karyawan employee yang berprestasi, itu akan menjadi nilai tambah juga, karena ya artinya aplikan atau si pelamar beasiswa ini memang dari kalangan yang memang dia udah ada background yang bagus gitu kan. Jadi bukan sekedar mitos. Jadi gini, kadang orang berpikir apakah beasiswa ini hanya untuk orang-orang pintar? Enggak, tapi kalau jawaban saya untuk orang-orang yang mau berusaha gitu. Jadi bukan orang-orang. Jadi misalkan dia GPA atau IPK-nya 3,99 gitu, apakah dia otomatis beasiswa? Belum tentu gitu. Karena masih banyak faktor aspek selain akademik yang mesti bisa kalian explore dan menjadi nilai tambah. Misalkan kalian aktif organisasi, kalian ikut social project atau kegiatan sosial itu di masyarakat atau di kampus atau apa, itu masukkan aja nanti di CV itu. Jadi tapi yang relevan ya, misalkan bukan panitia 17-an di RT itu, enggak sih. Seperti itu. Terus yang terakhir, strengthen your statement of purpose. Ya, jadi ya itu tadi. Jadi benar-benar harus fokus dan dipertajam. Ini kita dan spesifik, jangan terlalu general gitu yang bikin statement of purpose-nya itu ya saya ingin lanjut aja S2 karena ya pengen aja. Kan enggak gitu juga kan. Jadi memang harus fokus itu. Saya spesifik. Jadi saya memang pengen untuk sebagai salah satu berperan dalam berkontribusi pada pembuatan sebagai policy maker di bidang tax atau mungkin infrastruktur atau ekonomik yang akan membawa Indonesia ya pokoknya yang memang itu realistik tapi juga bisa untuk ke future, karena kita ngomongin ke future plan seperti apa gitu. Jadi memang harus spesifik dan disesuaikan dengan background kita. Oh, misalkan saya berkecimpung di bidang perpajakan, ya memang saya berarti memang ke arahnya ke tax policy, kemudian rekan-rekan di bidang urban and development ya mungkin seperti itu. Jadi disesuaikan dengan background kalian juga, dan memang dan spesifik gitu ya, spesifik dan realistik. Gitu sih mungkin dari saya, Mbak Mega. Oke. Ya, siap. Oke, itu tadi yang sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Nugroho ya. Wow, sangat detail sekali, dan pasti ya Pak, boleh minum dulu Pak. Sorry. Boleh minum dulu. Oke, jadi memang saya rangkum sedikit ya. Jadi saya rangkum sedikit. Jadi teman-teman, saya sudah tulis ini di chat ya. Jadi ini adalah
web yang bisa teman-teman kunjungi jika teman-teman penasaran tadi dengan program scholarship yang diikuti oleh Pak Nugroho. Ada worldbank.org/n/program/scholarship. Nanti bisa di copy paste di situ, silahkan dicek sendiri, dibaca-baca apakah ada penerimaan tahun ini atau seperti apa, nanti silahkan dicek di sana. Kemudian tapi memang walaupun ini pandemi, tapi ternyata Pak, memang scholarship-nya tetap jalan terus gitu ternyata gitu. Jadi memang pandemi ini tidak menghalangi kita untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang sekarang sudah punya keinginan untuk bisa belajar ke luar negeri, bisa disiapkan dari sekarang. Nah, kemudian tadi ada yang menarik, tadi sudah ada dikasih bocoran tadi, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Nugroho, ada 30% professional experience ya, professional experience, kemudian 30% quality of professional recommendation tadi, kemudian bagaimana kita dari segi profesionalismenya, kemudian terus ada quality professional background-nya, kemudian ada bahasa Inggrisnya juga, quality commitment to your home country. Nah, ini saya yang penasaran yang ini Pak, quality commitment to your home country. Jadi kemarin waktu di webinar sebelumnya gitu ya dengan Pak Nolang, ketika saya tanya apakah ada komitmen semacam ini, karena masing-masing beasiswa itu punya requirement yang berbeda gitu. Ada yang memang setelah selesai belajar, pokoknya kamu harus pulang ke negara kamu gitu ya. Kayak kalau misalnya kayak LPDP karena yang membiayai adalah pemerintah Indonesia, dalam artinya adalah Kementerian Keuangan gitu ya, pemerintah Indonesia. Jadi setelah nanti selesai belajar harus pulang kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Itu kan ada requirement ya. Kalau misalnya tidak bisa selama mungkin ada perjanjian dan sebagainya, ada agreement-nya di sana. Kalau tidak bisa memenuhi itu berarti nanti kena penalti dan sebagainya. Nah, kalau yang ini gimana Pak? Misalnya betah gitu di Jepang terus kemudian nggak mau balik ke Indonesia. Nah, kayak gitu gimana Pak? Ya, kalau kita kan ada visa ini ya, izin tinggal kan ya. Jadi kalau kemarin kan yang jelas pertama itu izin kan saya programnya 1 tahun, kemudian kita diberikan visa 15 bulan. Jadi mentok 15 bulan. Nah, sementara visa kita kan visa sebagai mahasiswa, ya. Pelajar jadi ya, bukan sebagai sebagai pelajar, betul. Nah, di situ karena saya terikat pada instansi dan memang ketika sebelum berangkat itu saya tanda tangan untuk kontrak bahwa akan ada ikatan dinas gitu. Jadi ikatan dinas itu 3N kalau di instansi saya itu 3 kali, karena 1 tahun berarti 3 kali 1, 3 tahun. Dan sementara kami ada kewajiban, jadi sebulan setelah lulus tuh harus ada pengecekan gitu, dari pihak katakanlah Biro Kepegawaian itu. Kita harus lapor diri karena kita akan ditempatkan di mana kita nanti akan untuk mengabdi di instansi. Misalkan kayak kemarin akhirnya kembali ke Jakarta gitu kan, di kantor pusat seperti itu. Nah, kalau dari World Bank sendiri memang tidak ada semacam sejauh ini sih tidak ada semacam pernyataan secara tertulis, tanda tangan kontrak bahwa saya berkewajiban ke World Bank-nya untuk lapor bla bla bla. Tapi memang dia secara tertulis setelah selesai pulang ke negara selama setidaknya 3 tahun untuk kontribusi. Lebih ke pernyataan di brosur atau guideline untuk application seperti itu sih. Tapi untuk secara tanda tangan kontrak itu enggak, tapi lebih saya ke instansi saya sendiri gitu. Gitu sih. Jadi mereka ada kontrol, ada kontrol. Oh, pegawai ini sudah selesai tugas belajar dan sudah balik itu seperti itu. Karena mau nggak mau seandainya kita katakanlah kayak the worst case-nya kita kayak kasus yang tadi pengen overstay itu kan pasti kita ada mungkin dianggap
apa ya, mangkir kerja karena kita ASN ya, jadi dia nggak mangkir kerja, terus ada penalti juga sih semacam itu. Denda untuk mengganti. Oke, jadi itu tadi tentang quality commitment to your home country ya. Jadi memang setiap masing-masing setiap scholarship itu memang ada syarat dan ketentuan yang memang harus dipenuhi oleh para applicant gitu. Kemudian saya juga nanti saya akan merangkum lagi, tapi ini kita ke kolom chat dulu Pak, nanti takutnya tidak terjawab. Oke, sebentar, saya akan bacakan. Tadi yang sudah bertanya. Oke. Halo Kak, saya Adi dari SMK Al Muhtadin. Oke, ini masih SMK Pak Nugroho. Mau tanya nih Kak, berhubung materinya ada berkaitan dengan negara Jepang, saya tuh scholarship hunter banget Kak gitu. Sampai di mindset saya tuh harus Jepang gitu pokoknya gitu ya. Kemudian apakah daftar scholarship ke Jepang untuk jenjang SMK? Maksudnya untuk setelah lulus SMK gitu ya. Harus ada keterangan resmi dari sekolah bahwa kita sudah pernah PKL, karena kalau untuk SMK itu ketika lulus pastinya ada praktek kerja lapangan. Mumpung saya masih kelas 10 awal, jadi bisa persiapan ke depannya lebih baik lagi. Dan saya mau tanyakan lagi, yaitu di Jepang itu university apa sih Kak yang terbaik dalam bidang teknik, karena jurusan saya ini teknik. Mohon izin sebelumnya, terima kasih. Oke, itu mungkin bisa dijawab dulu Pak. Iya. Wow, iya. Baru kelas 10 ya? Tapi ya, baru kelas 10. Itu nggak apa-apa. Maksudnya kita bisa prepare lebih awal juga, mungkin lihat situasi dan kondisi. Cuman rata-rata teman-teman ini yang ke Jepang ya. Justru malah saya dulu belum kepikiran ke Jepang gitu ya. Karena waktu itu memang saya bukan prioritas sama ke Jepang sih. Cuman karena dapetnya Jepang ya sudah. Nah, untuk Mas Nur Adi Supriyantomo itu, kalau setahu saya, berarti ini kan saya asumsikan beasiswa untuk S1 ya? Iya, S1 Pak. Ya, S1 itu, ya coba nanti Mas ini, coba search di beasiswa Monbusho. Lebih terkenal Monbusho itu Monku Gakusho. Jadi itu bahasa Jepangnya, coba dicek aja, itu dari kedutaan Jepang. Jadi itu ada S1, saya belum pernah ikut ujian karena juga waktu itu memang nggak pikiran S1 ke Jepang. Cuma ada rekan saya yang pernah ikut tes, itu nanti ujiannya di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Itu ada yang dari sosial sama yang katakanlah IPA sama IPS. Nah, itu mereka ujian waktu itu udah dikelompokkan gitu ya, di harinya apa itu. Terus mereka persyaratannya mungkin secara detailnya bisa dicek di website Kedutaan Besar Jepang. Itu karena tiap tahun itu buka sih memang. Dan mereka dalam bahasa Jepang. Jadi mereka ada kelas persiapan dalam bahasa Jepang juga gitu. Untuk S1 rata-rata di Jepang itu pakai Japanese. Kalau yang S2 baru yang ada yang sebagian besar itu pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau keterangan saya nggak tahu sih keterangan ada harus semacam PKL, tapi mereka memang ada tes sendiri. Jadi mereka mekanismenya pakai jalur tes tertulis ya, maksudnya seperti itu. Untuk yang IPA sendiri, jurusan IPA sama yang IPS. Terus untuk teknik, setahu saya yang bagus itu Tokyo, istilahnya Tokodai. Jadi Tokyo Institute Teknologi kalau nggak salah. Yaitu teman-teman ya, karena kebetulan kemarin saya kan tergabung di PPI ya. Jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia. Saya waktu itu diamanai sebagai ketua PPI untuk GRIPS di kampus saya selama kuliah. Jadi kami sering, karena TU ini Tokyo Institute Technology ini kan sama-sama di Tokyo, dan kita sering ketemu dalam acara misalkan futsal atau apa gitu. Jadi setahu saya sih yang terbaik sih itu sih ya.
kalau nggak salah. Gitu. Oke, tadi Atau untuk kalau yang nggak, coba rekan-rekan ya. ya, jadi ini tadi saya sudah coba googlingkan Pak. Jadi untuk beasiswa Monbuka Gakusho Yes. itu sudah ada linknya di sana, sudah saya tulis juga di Oh kolom ya, chat. terima Silahkan kasih Mas bisa Mbak Lisa. dicek, bisa untuk yang dicek Ya. untuk yang undergraduate scholarship-nya ya, gitu. Nanti bisa dibaca Ya, di ya. sana, gitu. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Ya, sama-sama Ya, Pak. saya cuma Oke. ingat itu ya, Monbusho Iya, itu. iya betul. Untuk kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak, ini dari Claudia. Saya izin bertanya yang pertama, untuk penerimaan beasiswa ini apakah ada pembatasan kuota untuk Indonesia atau Asia? Oke, mohon maaf kalau sudah dijelaskan sebelumnya, takutnya saya skip gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama masa pendidikan, apakah grafik nilai yang turun dapat menyebabkan dicabutnya beasiswa atau apakah ada nilai minimal selama masa pendidikan agar tetap mendapatkan beasiswa? Nah, ini sering terjadi di Indonesia, Pak. Jadi misalnya kayak beasiswa bidik misi atau beasiswa apa gitu. Jadi mahasiswa itu punya kewajiban untuk nilainya IPK-nya harus standar tinggi terus gitu, nggak boleh turun gitu kan. Karena ada beberapa beasiswa yang mengharuskan peserta agar grafik nilainya naik. Nah, itu tadi dari Mbak Claudia. Silahkan dijawab, Pak Nugroho. Oke, ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Claudia. Untuk pembatasan kuota, sebenarnya gini, kita tuh nggak tahu yang diterima tuh dari mana gitu, nggak tahu sih. Jujur kemarin saya yang diterima baru tahu tuh ketika diumumkan. Jadi kan via email ya. Jadi via email diumumkan, kan kita nerima personal email. Baru pas tahu itu ketemu di sana, ketemu 5 orang. Jadi yang diterima tuh 5 orang. Nah waktu itu angkatan saya di cohort saya dari Indonesia saya sendiri, kemudian dari India 1 orang, dari Uganda 1, dari Kenya 1, dari Kamboja 1. Jadi kita tuh sebenarnya kompetitornya dari negara-negara, ya tadi negara-negara anggota World Bank itu, negara-negara developing countries untuk World Bank itu. Cuman sekali lagi karena kita kan tidak kayak misalkan karakteristik beasiswa ini tuh kan kita benar-benar hanya fokusnya itu kepada tadi esai kita sama persyaratan yang diminta. Jadi waktu itu saya berusaha untuk memang fokus dan mencoba untuk mencoba membaca ulang, udah benar esai saya baca ulang jadi saya nggak kepikiran waktu itu saya bakal keterima atau enggak. Jadi karena kita nggak tahu, nggak beda sama kayak tes CPNS itu, kita skor SKD sekian atau tes ya itu maksudnya skornya ketahuan tuh kita nggak tahu sama sekali. Dan yang hanya bisa kita lakukan, pengalaman saya itu kita mencoba yakin dengan diri kita sendiri. Terus apalagi misalkan ada nilai plus, misalkan kayak tadi pengalaman kerja atau prestasi kerja, prestasi waktu di perkuliahan, itu coba bikin dalam tulisan yang tadi, karena kita hanya berupaya bahwa kayaknya udah bagus nih, bagus bagi saya, ya bismillah lah gitu, kayak seperti itu sih. Jadi waktu itu bahkan saya sempat kalau sempat prepare juga, kalau misalkan saya memang ini nggak dapet, ya saya prepare untuk beasiswa yang lain gitu, karena ini adalah saya first attempt dan alhamdulillah langsung tembus gitu. Oke. Seperti itu sih. Iya. Terus yang kedua, nilai, Pak. sama pendidikan nilai enggak tuh. Jadi saya kalau yang beasiswa World Bank ini, yang jelas kita ngikut persyaratan kampus ya. Jadi begitu kita udah dapat beasiswanya, udah diterima, kita kan langsung kuliah nih. Nah, kalau kebijakan di kampus saya nggak ada tuh, misalkan nggak ada sama sekali. Jadi nilainya yang penting lulus. Jadi ada di atas nilai yang fall, misalkan kemarin nggak boleh nilainya D, nggak boleh nilai E gitu. Yang jelas karena kan bobotnya kan 0 ya, kalau D kan 1, C 3, 2 tuh yang nggak ada. Kalau minimal IPK berapa nggak ada sih. Yang penting nggak ada nilai salah satu mata kuliah yang nggak lulus gitu sih. Seperti itu. Oke, itu tadi sudah dijawab. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya lagi nih Pak. Kalau untuk tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa tadi harus ada
English proficiency testnya gitu, baik Yes. itu IELTS ataupun TOEFL IBT. Nah, IBT. waktu itu skor yang dibutuhkan berapa, Pak? Ya, jadi untuk kampus saya itu yang GRIPS, saya pilih GRIPS itu 6,5 apa ya? Sekitar 6,5. Jadi nanti untuk rekan-rekan itu nanti coba cek di apa? Kan tadi kan ada banyak ya, ada 10 partner sama 29 preferred. Nah, nanti kalau coba kepoin aja itu yang masing-masing di program studi itu berapa. Kalau yang kampus saya di program saya sekitar 6,5 itu sih. Oke. Dan di situ overall score ya. Untuk IELTS ya. Untuk IBT-nya 79 kalau nggak salah. Oke. Iya, 79. IBT 79, kemudian IELTS-nya 6,5. Nah, ini sedikit tips juga ya dari Direct English gitu. Jadi teman-teman tadi menambahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho, bahwa kita kalau misalnya mau apply scholarship itu benar-benar harus dibaca requirements-nya gitu kan. Jadi jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai hal-hal sepele justru yang membuat kita gagal gitu ya Pak ya. Nah, kemudian mengenai tes IBT dan juga IELTS ini, teman-teman biasanya kalau di IBT gitu ya, di IBT itu biasanya ada persyaratan gitu, di mana tidak hanya overall skornya, misalnya skor yang dibutuhkan 79, tapi di bagian listening, kemudian readingnya, speaking, writing, itu ada poinnya. Mereka biasanya juga menyertakan itu. Jadi ada minimal poin yang harus kita capai per skill. Ya, jadi kalau bahasa Inggris itu ada 4 skill, ada listening, listening, reading, speaking, and writing, gitu kan, ada 4 skill yang harus dikuasai kan. Jadi minimal itu biasanya mereka akan patok skor berapa gitu. Jadi misalnya teman-teman sudah bisa mencapai skor 79 misalnya, tapi ada satu skill yang nilainya masih kurang, itu teman-teman tetap harus mengulang tesnya, gitu. Dan sekali lagi yang disampaikan Pak Nugroho tadi benar, bahwa untuk bisa tes itu biayanya tidak murah gitu ya. Kalau TOEFL IBT itu biayanya $205. Jadi silahkan dikalikan saja, dikonversi dengan rupiah pada saat nanti mendaftar gitu. Ya berdoa saja ketika nanti apply dolar lagi turun gitu ya, jadi bisa agak berhemat gitu. Jadi memang $205 itu untuk yang TOEFL IBT. Yang IELTS kurang lebih sama lah gitu, jadi sekitar ya mungkin 2-3 jutaan lah untuk sekali tes. Bayangin ya teman-teman, sekali tes gitu, untuk sekali tes. Jadi kalau makanya tadi betul yang dibilang Pak Nugroho, persiapannya harus panjang karena belum tentu gitu kan sekali tes kita sudah langsung tembus skornya, ya kan, skornya bisa langsung tembus. Bisa jadi tadi nilai overallnya sudah memenuhi syarat, tapi ada salah satu skill yang mungkin nilai kita masih kurang dan kita harus mengulang lagi gitu. Kemudian persyaratan-persyaratan lain juga harus kita persiapkan, apalagi kalau teman-teman belum familiar dengan tes bahasa Inggrisnya, karena yang disyaratkan di sini adalah hanya tes. Kalau untuk master tadi khusus bahasa Inggris saja ya Pak ya, tidak ada bahasa Jepangnya ya Pak ya? Enggak. Untuk karena ini S2 meskipun di Jepang, tapi untuk instruction dalam perkuliahan dalam bahasa Inggris. Bahkan saya pun nggak ada persiapan bahasa Jepang gitu. Jadi ya di sana nanti ada kita bisa ambil kelas bahasa Jepang yang basic Japanese itu ada sih itu di kelas tambahan gitu ada. Bisa diambil dan bisa membantu untuk ini ya Pak, survival di sana ya. Ya lumayan sih sebenarnya, cuman tapi teman-teman jangan takut ya. Jadi jangan saya nggak bisa bahasa Jepang atau belum belajar. Jadi santai aja sih itu bukan sebagai sebuah penghalang, karena fokus kita ada perkuliahan memang bahasa Inggris. Tapi mungkin untuk daily life, mungkin misalkan kita pergi misalkan beli ke supermarket atau apa itu, ya kalau bisa bahasa Jepang lebih bisa membantu sih. Cuman mereka rata-rata tipe orang Jepang tuh memang sebenarnya helpful sih sebenarnya. Ada mereka bikin, terutama di kota-kota besar ya, itu misalkan tulisan mereka akan dalam kanji, hiragana atau katakana, terus ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi misalkan antrian atau mungkin jenis makanan. Nah, cuman untuk jenis makanan kadang memang full dalam kanji,
Itu mungkin terutama bagi yang mungkin saya sampaikan juga teman-teman yang muslim mungkin ada di sana kan bahan-bahan mungkin ada yang Tidak halal ya, pork, Pak ada ya. ya itu coba mungkin teman-teman mungkin di handphonenya install aplikasi aja yang untuk baca yang scanner itu untuk kanji itu bisa baca itu sih lebih sama mungkin mau kepo tentang itu bisa ke Instagram atau info ke ini PPI Jepang atau PPI Kanto atau PPI Jepang sih secara umum untuk Jepang secara keseluruhan. Nanti kan mereka akan terbagi ke beberapa wilayah-wilayah istilahnya regional ya seperti itu. Mereka sangat helpful kok ke pertanyaan ke rekan-rekan pelajar dari Indonesia. Oke. Gitu sih. Oke, Pak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Miss Karanti. Kak, saya izin bertanya, saya sekarang kelas 12 SMK, jurusan akuntansi, dan berniat masuk STAN. Nah, kan di STAN tidak sampai S1, hanya sampai D3 saja. Kemudian saya ingin bertanya setelah D3, bisa langsung ambil S1 atau bekerja dulu? Dan sistematikanya bagaimana? Terima kasih. Wah, ini calon penerus Pak Nugroho. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Miss Karanti. Jadi untuk STAN itu memang iya sampai D3. Kemudian setelah lulus itu nanti kita memang harus kerja dulu sih sebenarnya. Jadi kerja selama 2 tahun setelah. Jadi gini, lulus kita kan baru diangkat CPNS ya, masih CPNS. Kemudian kita akan mengikuti kegiatan prajabatan, diklat prajabatan dan sebagainya sampai dengan tahun depan. Jadi setahun setelah CPNS kita akan diangkat jadi PNS. Nah, setelah itu kan untuk bisa lanjut sekolah itu minimal 2 tahun setelah diangkat sebagai PNS. Jadi bisa dihitung nanti tinggal timelinenya berapa. Nah, itu nanti lanjutnya itu bisa S1 di luar kelas extension atau ikut diploma 4 di STAN. Tapi itu tes masuk lagi, jadi harus bersaing dengan teman-teman yang lain juga gitu. Seperti itu. Jadi pilihannya setelah lulus nanti kita bekerja dulu di instansi di mana kita ditempatkan, kemudian mengikuti pemberkasan sebagai CPNS, kemudian diangkat PNS di tahun berikutnya, lalu kita baru bisa lanjut sekolah itu 2 tahun setelah lulus diangkat sebagai PNS seperti itu. Nah, jadi nanti bisa pilihannya bisa S1 di luar, maksudnya itu kelas extension yang kelas malam gitu kan, atau ikut D4 diploma 4 STAN gitu. Tapi itu ujian tes masuk lagi. Itu sih. Oke, jadi Mbak Miska pilihannya 2 ya tadi ya, mau ke STAN lagi, D4-nya STAN, tapi harus tes lagi gitu ya, bersaing dengan yang lain-lainnya, kemudian atau mau ambil kelas ekstensi gitu ya, yang bisa sambil kerja gitu kan, istilahnya gitu. Itu Mbak Miska ya, baru kemudian nanti tapi kerja dulu ya Pak, harus kerja dulu kan? Iya. Ya, karena kita ada kan dipersyaratkan untuk kerja. Memang sudah ditentukan, sudah ada ketentuannya, aturannya gitu. Oke, itu tadi jawabannya dari Pak Nugroho, Mbak Miska ya, gitu. Kalau masih ada pertanyaan lagi, silahkan diketik. Kemudian kalau dulu waktu pertama kali ke Jepang gitu, awal-awal di Jepang adaptasinya gimana sih Pak waktu itu? Kalau boleh cerita. Di Jepang ya, jadi gini, World Bank ini kan tidak ada semacam pre-departure ya, jadi persiapan keberangkatannya itu training, pre-departure training itu nggak ada. Jadi benar-benar kita by ourselves gitu. Ya paling nggak kita kontak ke kakak, kalau ada alumni, kalau ada kakak tingkat yang masih kuliah, kita kontak secara personal gitu sih. Jadi nanti kebetulan kemarin saya ada kakak tingkat yang masih kuliah di sana dengan program yang sama. Jadi saya kontak, dia senior saya, kemudian saya kontak untuk Mas, nanti saya berangkat tanggal sekian, datang di Tokyo tanggal sekian, terus kira-kira gimana persiapannya. Karena untuk apartemen itu sudah dapat ya, tinggal kita masuk aja. Maksudnya udah dipersiapkan, kita udah ketika selama yang tadi saya bikin timelinenya waktu visa dan sebagainya itu kan udah kita suruh milih ya, mau pilih apa gitu kan, yang di mana. Nah itu kita tinggal datang aja sesuai yang kita pilih. Kemudian nah itu
kita kontak ke kakak tingkat, terus nanti termasuk masalah ini barang-barang yang mungkin akan lebih bagus tuh kalau ada udah kenalan barang-barang kayak semacam yang penting itu kayak rice cooker itu sangat nyawa itu di sana itu. Oke. Itu kebetulan ya bener itu rice cooker tuh bener-bener nyawa. Jadi kalau ada kakak tingkat punya istilahnya lungsuran itu sangat berguna banget. Makanya teman-teman saya sarankan coba kontak ke kalau PPI Grips, PPI Jepang deh, itu nanti akan diarahkan, oh nanti naik siapa kan, saya pernah nanya ke ketua waktu PPI, di sana sekitar ada 7.000 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang, waktu itu tahun 2018 itu, jadi cukup banyak itu, bahkan mereka yang ambil kelas bahasa pun ada yang di sana, jadi sebenarnya komunitas mahasiswa Indonesia tuh cukup banyak di sana, cuma tinggal nanti di area mana, itu kita mungkin harus lebih tanya detail, cuma untuk adaptasinya itu saya itu dulu. Yang kedua masalah tadi ya barang-barang untuk perlengkapan di rumah. Terus kemudian masalah SIM card itu di sana nggak beda kayak Indonesia. Jadi di sana itu benar-benar kita harus ada semacam residence card itu. Kita datang di imigrasi itu kayak KTP kita waktu tinggal di sana gitu. Jadi nanti semuanya berdasarkan itu. Jadi waktu itu saya sempat idle nggak bisa kontak untuk karena kita harus registrasi. Sebenarnya registrasi harus nunggu kartu tadi untuk jadi. Itu sekitar setengah bulan itu baru bisa kontak. Jadi waktu itu numpang ke yang punya wifi di apartemen itu ada study room untuk mahasiswa umum itu kayak itu. Itu yang paling penting tuh kayak itu. Kalau enggak dari Indonesia udah persiapan beli yang no roaming yang paket sebulan atau berapa itu cukuplah itu untuk bisa. Meskipun nanti setengah bulan tuh paling cepat udah bisa daftar untuk registrasi SIM card di sana gitu. Terus makanan, nah itu awal-awal saya bawa nih kayak abon yang memang yang bisa siap saji gitu. Iya, terus atau tahan rendang lama juga ya Pak ya. Ya, karena ya itu kita juga meskipun bukan hal yang mutlak tapi setidaknya kita ada basic cooking skills lah ya. Jadi paling nggak bikin telur dadar atau apa gitu yang gampang-gampang lah di sana, karena di sana harga barang kayak telur gitu murah kok. Kalau ikan gitu-gitu ya maksudnya lumayan dah. Misalnya untuk dibanding di sini kalau dikurskan masih murah di sana. Seperti itu. Jadi persiapan kalau pakaian secukupnya aja. Yang untuk pakaian winter coat itu beli di sana juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena itu sekali pakai, atau kalau bisa ya itu kontak ke kakak tingkat lungsur gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada kakak tingkat kenalan ada barang yang mau dilungsur nggak, itu udah sebuah berkah gitu. Kayak gitu sih. Ya. Oke, kalau itu tadi adaptasinya. Nah, kalau bedanya nih Pak, pasti kerasa banget lah bedanya belajar di sini dan belajar di negara maju gitu. Bedanya apa Pak? Yang paling signifikan? Sistem atau seperti apa? Sistem jadi masalah ini sih mereka lebih fokus pada riset sih ya. Jadi mereka benar-benar menghargai dan menjadi budaya mereka juga di Jepang untuk publikasi riset penelitian. Ya. Kan kalau kita kan mungkin ya memang ada peneliti, cuman mereka sudah membudaya ya gitu. Jadi riset itu baru dihargai, apalagi di kampus saya tuh ada macam pemilihan best paper gitu yang ya memang orangnya harus punya passion di bidang menulis gitu, riset untuk apa itu, karena hal yang sangat dihargai di mereka. Sama mungkin masalah manajemen waktu. Jadi budaya tepat waktu itu sangat benar-benar sangat dihargai banget mereka. Bahkan sebisa mungkin kita perkuliahan tuh ya tepat waktu. Bahkan sampai sekarang pun saya kebawa perkuliahan di sini pun saya dengan mahasiswa pun misalkan saya telat 5 menit pun saya minta maaf maksudnya, karena memang ya jalanan macet. Jadi sebisa mungkin saya on time gitu, nggak cuma dari dosennya aja tambah mahasiswa, jadi dua-duanya lah gitu, harus bisa membiasakan diri untuk disiplin gitu. Itu yang benar-benar saya bisa saya petik sampai dengan sekarang. Sama ini jalan kaki gitu, jadi di sana lebih banyak teman-teman nanti akan
kemana-mana tuh jalan kaki gitu. Karena transportasinya nggak ada di sini, kayak ada Gojek ya, tinggal order. Tapi di sana nggak ada Gojek ya. Ya, jadi andalanya kereta, naik kereta, atau kalau memang dia setelah turun dari stasiun terus jalan kaki. Jadi rata-rata makanya mereka orangnya ya doyan jalan, terus ya tuh mungkin ngefek ke tubuh juga ya. Jadi lebih ramping tuh. Kayak itu. Budaya Jadi lebih sehat gitu ya, Pak ya. Yes, betul sekali. Iya. Jadi gitu. Jadi ya itu yang hal positif yang bisa mungkin saya dapat pelajari dari Jepang. Oke, itu tadi yang sudah berdasarkan pengalamannya Pak Nugroho ya waktu belajar di Jepang. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman, silahkan sebelum nanti kita akhiri, silahkan diketik. Oke, cukup ya. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar pada siang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan weekendnya. Oke, ini ada yang Mbak Zihan. Ini raise hand. Bisa diketik aja Mbak Zihan. Kalau misalnya mau bertanya. Zihan Atika. Kalau misalnya mau bertanya silahkan diketik aja. Oke. Oh, oke. Nggak sengaja gitu ya, kepencet gitu. Kalau tertekan nanti kayak batinnya tertekan gitu ya, kepencet gitu mungkin maksudnya. Oke, Mbak Zihan. Oke, itu teman-teman terima kasih untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Nanti kita mungkin akan kembali lagi dengan narasumber-narasumber dari berbagai background yang mungkin bisa teman-teman ikuti nanti untuk kedepannya. Kemudian link sudah saya bagikan di chat. Oke, terima kasih untuk kebersamaan ini. Nanti kita akan ketemu lagi di webinar series berikutnya. Tapi sebelumnya nanti saya mohon teman-teman untuk bisa on-kan kameranya. Kita akan foto bersama sebentar ya. Iya. Oke, kita akan foto bersama sebentar. Oke, teman-teman bisa di-on-kan dulu cam-nya. Bisa on cam dulu teman-teman, kita akan foto bersama. Ya, semoga tidak ada yang ketiduran. Tadi didongengin sama Pak Nugroho, semoga nggak ada yang ketiduran ya. Oke. Ya, ada yang mulai ya benerin jilbab, ada yang mulai benerin poni, ya boleh silakan. Oke. Mungkin yang masih gelap-gelap lampunya bisa dinyalakan atau bisa melipir ke pinggir jendela dulu biar kelihatan mukanya ya. Oke. Aku lagi maskeran Kak katanya. Oke, lagi maskeran. Oke ya. Silahkan yang belum on cam. Silahkan di-on-kan kameranya. Oke. Ya. Saya tunggu, nggak apa-apa. Oke. Ya, bisa dibenerin dulu. Pakai pomade dulu boleh? Oke. Ini juga banyak yang berterima kasih kepada Pak Nugroho dari Direct English Solo, juga berterima kasih atas waktunya, atas sharing pengalaman dan juga ilmunya Pak Nugroho. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita jadi tahu nih tentang beasiswa World Bank ini yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu atau mungkin masih meraba-raba, sekarang jadi bisa tahu lebih detail gitu. Oke.
Sudah siap ya, teman-teman? Oke, kita akan foto. Oke, senyum ya semuanya. Oke, sama-sama kita akan bilang direct English. 1, 2, 3, direct English. Oke. Lagi. Oke. Kali ini kita akan bilang World Bank. Oke. 1, 2, 3. World Bank. Oke, terima kasih kebersamaannya teman-teman. Tadi linknya sudah saya bagikan ya. Silahkan bisa di-copy untuk nanti bisa diisi nama, sekali lagi nama dan juga alamat emailnya gitu ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang preparation program IELTS ataupun TOEFL dan juga TOEIC, nanti bisa menghubungi admin Direct English. Kemarin teman-teman sudah ada ya gitu, atau teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Direct English Solo. Nanti admin kami akan menjawab semua pertanyaan teman-teman, termasuk mungkin kelas persiapan untuk beasiswa, khususnya untuk mempersiapkan TOEFL, IELTS dan juga TOEIC-nya gitu. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaan ini. Pak Nugroho, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dari teman-teman yang hadir di webinar siang hari ini nanti ada yang mengikuti jejaknya Pak Nugroho, bisa juga kuliah mendapatkan beasiswa ke Jepang gitu ya Pak. Harapan kita semua seperti itu. Terima kasih, saya akhiri webinar pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa pakai masker. Ya, siap. Terima kasih Stay healthy semuanya. and happy everyone. Bye.